Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan pembahasan materi bab 1 untuk kelas 8 mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini adalah video ketiga dari bab 1. Sebelumnya untuk video pertama telah dibahas arti dan kedudukan dari Pancasila. Kemudian video yang kedua telah dibahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Kemudian yang ketiga ini pokok materinya adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nantinya akan dibahas pelaksanaan Pancasila dari mulai sila pertama hingga sila kelima. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai ada 4, meliputi sikap spiritual, sikap sosial, kemudian kompetensi pengetahuan, serta kompetensi keterampilan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, silakan bisa dibaca sendiri. Pada kompetensi pengetahuan, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, bisa menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kita langsung saja ke materi pendahuluan. Nah, kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mempertahankan Pancasila ini bukan hanya saja tidak mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, tetapi dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, rangkumannya ada di setiap poin ini. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pelaksanaannya bagaimana? Contohnya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada intinya, dari sila pertama ini mengandung nilai dasar spiritual yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, maka siswa-siswi sekalian bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan antar umat beragama. Misalnya toleransi antar umat beragama, saling menghargai di antara umat beragama, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Dari sila kedua ini butir-butir pelaksanaannya diantaranya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro atau toleransi bisa, kemudian mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Ini contohnya adalah donor darah. Artinya sila kedua ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memperlakukan manusia lain yang sesuai dengan derajatnya. Tidak boleh membeda-bedakan juga antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena setiap manusia di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berikutnya adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga, butir-butirnya adalah pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Dan yang terakhir, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan contoh butir-butir pelaksanaan sila ketiga. Pada intinya adalah Persatuan Indonesia memiliki nilai dasar sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Sehingga nanti jika diminta untuk menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Persatuan Indonesia atau sila ketiga, maka carilah sikap-sikap yang mencerminkan nasionalisme atau persatuan ataupun juga kecintaan terhadap tanah air. Kemudian untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir sikap yang sesuai adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pada intinya, sila keempat ini memiliki nilai dasar musyawarah untuk mufakat, di mana kita sebagai warga negara harusnya menjunjung tinggi praktek musyawarah untuk mencapai mufakat ini. Jadi jika setiap ada persoalan seharusnya diselesaikan dengan musyawarah. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki butir-butir nilai, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Pada intinya, sila kelima ini mengandung nilai keadilan, di mana kita harusnya bisa adil terhadap sesama, bisa seimbang antara hak dan kewajiban kita, dan bisa menghormati hak orang lain. Itulah contoh-contoh dari butir-butir pelaksanaan dari setiap Pancasila. Maka untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan sebagai pandangan hidup, maka seharusnya sebagai warga negara Indonesia kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.